Profesor Dr. Samsul di SMC. Bapak Ibu sekalian, para jamaah embun pagi, tentu kita bersyukur kepada Allah. Kita lantunkan puja dan puji syukur kepada Allah. Hari ini kita masih diberikan kesempatan. Allah masih limpahkan sehat kepada kita. Allah ringankan kaki kita untuk hadir di majelis yang mulia ini. Yang selanjutnya, sekalian, selawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada junjungan kita, kepada suri teladan kita, Nabi Allah Muhammad Rasulullah SAW, beserta keluarganya, sahabat, dan kita semua yang insya Allah senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Pak Sis, mohon maaf ya Pak Sis, saya bukan ustadz. Ya, saya bukan ustadz, tidak ada potongan ustadz Bapak Ibu. Saya itu tukang bios, dan kalau di perumahan saya itu posisinya sebagai marbot Bapak Ibu. Jadi bukan ustadz ya, jadi biar clear dulu. Menyandang predikat ustadz itu tidak gampang Bapak Ibu. Ya. Nah Bapak Ibu, jamaah embun pagi yang senantiasa dimuliakan Allah, karena bukan ustadz, seorang marbot, maka nanti pengajian yang enteng-entengan saja, ya, Bapak Ibu, nggak usah berat-berat. Nanti saya akan sampaikan hal yang berkaitan dengan sehat. Sehat itu apa? Maka sebelum saya sampaikan materi, silakan Bapak Ibu berdiri. Ya, kita akan gerak sebentar, karena ini bagian dari agar kita tetap sehat. Ya, nanti Mas Leli akan menyampaikan lagunya, dan Ibu tidak usah, cukup di tempat. Nah, sebelum gerak Bapak Ibu, coba Bapak Ibu hitung berapa denyut nadi dalam 1 menit. Nanti bisa setengah menit kalikan 2. Caranya begini Bapak Ibu. Ya, coba hitung berapa. Kalau 30 detik berarti ketemu 40 kalikan 2. Lebih bagus kalau 1 menit full. Coba berapa. Karena nanti ini akan menjadi tolak ukur apakah aktivitas kita, gerak tubuh kita itu efektif. Ya. Oke. Mas Leli sudah siap lagunya, ini maju tak gentar. Membela yang benar, ya. Jadi maju tak gentar untuk selalu pengajian di akad pagi di embun pagi, ya. Maju tak gentar. Silakan Mas Leli. Gini, turun Pak Dokter. Terus. Pindah. Terus. Pindah. Naik. Naik lagi. Ke belakang. Pindah. Naik. Naik. Balik. Di sela-sela
Cukup, Bapak. Sampun, Ibu. Monggo silakan duduk. Sekarang dihitung berapa nadinya. Sudah cukup, Mas Eli? Ya, Bapak Ibu. Ini Pak Jokowi apa sih pengajian kok aneh ya, Bu ya? Ya. Bapak sekalian, nanti Ibu hitung, Bapak hitung, ya. Sewu. Sekarang ya, Bu? Iya, cukup. Setiap hari berkuti, Ibu. Nanti akan saya sampaikan kenapa kita harus bergerak. Oke, ini Mas Lili sedang menyiapkan materi. Ibu sekalian, yang insya Allah senantiasa dimuliakan Allah. Rasulullah pernah ngendika. Ya, sekali lagi karena bukan Ustadz, saya tidak pakai bahasa Arab ya, Bu Bapak. Mohon maaf. Ada dua nikmat, ya kata Rasulullah. Ada dua nikmat yang manusia itu sering abaikan. Mana Bapak Ibu? Nikmat apa kira-kira? Sehat, kesempatan. Ya, maka Ibu hadir di tempat yang sungguh mulia ini, Bapak hadir di tempat yang mulia ini, Bapak Ibu. Ibu sedang mengamalkan pangandikanipun Kanjeng Rasul. Sehat dan sempat. Sehat, tidak sempat, tidak mungkin hadir di sini. Ya. Ada kesempatan sudah hadir. Tapi tadi malam diare 20 kali bisa hadir enggak, Bu? Enggak bisa, nggih? Enggak bisa. Mau hadir di rumah Prof. Samsul. Keseimbangan yang ada di otak kita itu sedikit terganggu. Vertigo, Bapak Ibu. Muter-muter enggak karuan. Kira-kira Bapak Ibu bisa tindak di sini? Enggak bisa. Di tensinya 250, 150. Kira-kira hadir di sini enggak? Makanya Bapak Ibu, karena Allah sudah limpahkan hikmat kepada diri kita, maka gunakan kesempatan itu. Karena kesempatan tidak akan berulang kembali. Ya. Maka kalau Bapak Ibu diberikan nikmat Allah, paling tidak nikmat sehat, nikmat kesempatan, maka Ibu Bapak harus niatnya bersyukur kepada Allah. Bapak tindak di Taliman Prof. Samsul. Bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Sambil jalan bersyukur, alhamdulillah ya Allah kok aku kan gini. Ngrungokke pengajiane Pak Marbot gitu Bu ya. Alhamdulillah. Maka itu baru dua nikmat, Bu. Baru dua nikmat. Belum nikmat-nikmat yang lain, Bapak, yang Allah limpah curahkan kepada kita. Tidak akan selesainya Ibu kalau kita bersyukur kepada Allah karena nikmat Allah yang berikan kepada kita. Ya. Nah, sehat, Ibu Bapak sekalian, sehat itu apa sih? Ya, secara umum sehat itu kondisi optimal ya dari tubuh kita. Jiwa, raga, sosial, finansial termasuk ya. Dalam kondisi optimal yang tidak hanya bebas dari keluhan. Ya. Jadi kalau Ibu Bapak yang dimuliakan Allah masih kersa tindak di pengajian, itu artinya Ibu Bapak sehat. Kalau sudah mulai menaruh diri dari pergaulan selama ini, dulu sering ngaji, sering di pengajian,
sering terlibat di dasar, kok kebetulan suatu saat menarik diri, itu pertanda bahwa kita sudah tidak sehat. Nah, Bapak Ibu, ternyata sehat itu menurut apa ya? Divisi Islam itu berkaitan dengan tawazunitas, keseimbangan Bapak Ibu. Contoh misalkan ya Bapak Ibu, Ibu tadi malam, Bapak tadi malam sholat malam. Ternyata di tubuh kita Bapak Ibu itu dikaruniai Allah. Ada dua hormon yang saling apa ya? Fungsinya berbeda. Ada hormon kortisol dan ada hormon melatonin. Luar biasa, Bu. Jadi pada saat mulai hormon melatonin, Bapak Ibu, itu hormon untuk tidur. Hormon kortisol itu hormon untuk aktivitas. Jadi sudah mulai maghrib isya itu melatonin sudah mulai dikucurkan oleh tubuh kita dengan izin Allah. Puncaknya itu sekitar jam-jam 12 jam 1, kemudian mulai menurun. Pada saat hormon melatonin itu menurun, maka hormon kortisol yang mulai naik. Jadi jam-jam segini, Bu, karena kita sudah punya aktivitas, hormon kortisol lah yang berperan. Jadi keseimbangan dua hormon itu menjadi kemudian kita sehat. Coba kalau dibalik, ya, malam yang dikeluarkan kortisol, siang yang dikeluarkan melatonin. Malamnya cuma aktivitas tidak karuan, siangnya tidur. Sementara kalau kita baca Quran, Bapak Ibu, ya malam itu untuk istirahat. Pada saatnya kita harus sujud kepada Allah, kita sholat malam. Itu ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, saya akan ke bawah. Ini ada akronim Bapak Ibu. Jadi saya kira yang hadir di sini tidak ada yang rata-rata di atas 50 tahun Bapak Ibu. Termasuk usia lanjut, termasuk usia senja, dan kita syukuri. Ya, ya. Jadi judulnya itu ya tadi enteng-enteng Bu. Usia lanjut, sehat dan bahagia. Siapa yang tidak kepengen sehat? Nggak ada. Sehat itu memang bukan segala-galanya Pak Ibu. Tapi Bapak Ibu tidak sehat, tidak bisa hadir di tempat ini, tidak bisa sholat dengan tegak, tidak bisa sholat malam, tidak bisa puasa, maka sehat itu pintu masuk untuk melakukan kegiatan yang kaitan beribadah kepada Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, sehat harus kita betul-betul jaga. Karena Allah mengamanahkan kepada kita, ada kepala, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada perut, ada usus, ada jantung, ada paru-paru. Itu amanah yang diberikan Allah kepada kita, Bapak. Maka amanah itu harus kita jaga dengan baik. Tubuh kita itu kayak sepeda motor, Bapak Ibu. Sepeda motor yang baru jalan tadi, NMAX kelihatannya, atau Advan ya. Dibanding dengan Honda Pitung, kira-kira Bu, sehat yang mana? NMAX. Karena baru keluaran tahun kemarin. Kalau Pitung itu dikeluarkan tahun 70-an, namanya Pitung puluhan, kira-kira gitu ya Bu ya. Sama Bu. Jadi ternyata tubuh kita itu semakin tua, semakin tulangnya keropos, ya, oli di dengkul kita sudah mulai kurang, napasnya sudah jalan sedikit sudah terengah-engah dan sebagainya. Nah, karena Allah memberikan amanah kepada kita untuk menjaga tubuh kita,
Maka kalau amanah itu dilakukan dengan baik dan benar, maka Bapak Ibu sekalian, umur kita bisa 70, 80. Ya, nama saya itu Joko Mas Ledi. Tapi umur saya sudah alhamdulillah 67 tahun, Bu. Ya, hampir 70. Dan hampir mendekati maghrib. Kalau adik ini kan masih duha ini ya. Ya, masih. Saya sudah hampir maghrib, Bapak Ibu. Jadi kalau hampir maghrib, matahari sudah tenggelam. Masuk petadilan, kan enggak, Bu. Maka terima kasih Prof. Samsul diberikan kesempatan untuk hadir di tempat yang mulia ini. Ini bagian dari watawasobil haq watawasobil. Walaupun ya satu ayat saja, Bapak Ibu. Ya. Jadi saya kadang-kadang heran, Bapak Ibu. Orang diberikan amanah. Kenapa kita merusak diri kita? Contoh, mohon maaf Bapak, siapa yang masih merokok? Ya sekarang enggak, Bu, Pak. Enggak tahu di rumah. Ya, merokok itu bagian, mohon maaf ya kalau saya agak, ya, karena saling mengingatkan. Merokok itu bagian dari merusak tubuh kita. Dan itu tentu mengingkari amanah Allah. Kita jaga Bapak Ibu. Bapak tidak di sini, udara masih segar, menghirup oksigen itu masih segar, Bu. Ya, saya pernah praktek 3 bulan di rumah sakit Jantung Harapan Kita, Bu. Jadi pasien-pasien di bedah jantung terbuka, itu kalau hobinya merokok, itu paru-parunya hitam, Bu. Paru-parunya hitam. Ya setiap hari kan dibakar rokok itu liwat. Sementara pasien yang satu dan lain hal tidak merokok, dibuka itu, paru-paru merah segar. Dari situ sudah jelas bahwa ya rokok itu ya ada manfaatnya, Bu, tapi lebih banyak mudaratnya. Itu. Ya, maka Ibu hadir, Bapak hadir di tempat ini dalam rangka apa? Merawat tubuh kita. Amanah yang Allah berikan kepada kita itu dijaga. Ibu tindak, itu bagian dari aktivitas yang kita harus lakukan. Ciri kehidupan itu apa, Bu? Gerak. Yang saya, Bapak Ibu, kalau orang sudah sedo, itu kira-kira bergerak enggak? Enggak bergerak, toh? Itu artinya bahwa kehidupan itu cirinya apa? Masih gerak. Nah, oke. Ibu sekalian, bahagia. Ibu, Bapak, pengen enggak bahagia? Sehat pengen? Alhamdulillah. Ya. Ibu sekalian, B-nya itu batasi gula dan garam. B. Ya. A-nya apa? Atur pola makan yang sehat, yang seimbang. Ya, dan istirahat cukup. Hanya apa? Hindari makanan yang berkolesterol tinggi. Makan gorengan itu, Bu, enak, nyaman itu ya. Apalagi habis hujan sore-sore, gorengan, nasgitel, itu kan luar biasa nikmatnya. Itu nikmat membawa sengsara nanti, Ibu. Kemudian aktif. Nah, Ibu sudah kita latih nanti ya. Setiap hari Ibu harus melatih diri bergerak, bergerak, bergerak. Kemudian G-nya gerak badan. Tadi sudah kita lakukan ya. Kemudian E-nya apa, Bu? Ingat kepada Allah. Kalau kita baca di surat Ar-Ra'd 28, ingatlah kepada Allah, hatimu menjadi tenteram. Jadi kalau kita umatnya Rasulullah kok masih stres, ada yang kurang Bapak Ibu. Stres kok pergi ke mall, stres kok merokok, ya stres kembali ke apa? Ingat kepada Allah, apapun ingat kepada Allah. Bisa sholat, bisa tadarus, bisa hadir pengajian untuk silaturahmi dan sebagainya. Yang A-nya apa, Bu? A-nya itu saya kira Bapak Ibu yang hadir di sini setuju dengan saya. Akhir hayat, insya Allah husnul itu, Bu. Ya, Ibu, Bapak,
kenapa kita harus batasi pemakaian gula dan garam? Ya. Mas Heri, barangkali besok silakan minumnya ini diganti ya teh boleh, tambah jahe kalau ada, tambah serai. Sampun nggih? Ya saya tadi soalnya nggak pakai yang itu Bu, saya pakai yang putih. Minum yang putih. Ya? Ya. Gulanya sedikit saja. Ibu Bapak, kenapa kita harus membatasi gula Bapak Ibu? Jadi gula ya, pada saat kita minum gula dengan teman-temannya, termasuk nasi dan sebagainya, ya, nasi dari beras putih itu ternyata memerlukan kerja dari namanya hormon insulin. Jadi pada saat kita makan, maka Allah otak merintahkan dengan izin Allah, hei insulin keluarkan. Kenapa? Pada saat kita makan nasi, kemudian minum gula dan sebagainya, kadar gula darah naik Bapak Ibu. Nah, untuk menurunkan kadar gula itu, hormon insulin yang dikeluarkan tubuh dia turun. Ya. Dan Ibu, Bapak, Ibu sekalian pirsa, orang dengan kadar gula darah yang tinggi itu akan menekan imunitas tubuh kita. Kalau kita normal kadar gula darah kita, Bapak Ibu, ya. Kalau kita potong kuku, kecuek saja sembuh. Karena tingkat imunitas kita bagus. Tapi berbeda dengan penderita gula darah. Potong kuku, kecuek, hampir pasti Ibu nanan. Kenapa? Karena daya tahan tubuhnya, imunitas tubuh orang dengan penderita diabetes itu turun. Saya di kamar operasi Bapak Ibu di PKU Kota, itu setiap Selasa Kamis, itu hampir ketemu pasien dengan riwayat gula darah yang kakinya membengkak, ya, bernanah, dan sebagainya. Bahkan harus diamputasi. Nah ternyata Bapak Ibu, menurunkan tekanan darah selain dengan hormon itu, aktivitas kita tadi itu juga akan menekan, akan menurunkan. Maka Ibu Bapak harus selalu beraktivitas. Kalau Ibu, saya yakin betul lah ya. Ibu itu di rumah kan macam-macam yang digarap. Sebelum subuh sudah masak. Habis itu mencuci. Habis itu nyapu, segala macam Bu. Wah, di aktivitas Ibu itu insya Allah lebih banyak dibanding Bapak. Betul ya Pak? Wah, ada apa saja yang digarap. Karena saya pernah punya Ibu. Ya. Nah, dengan begitu Bapak Ibu, itu akan menjaga kesehatan kita dan kebugaran kita. Nah, juga membatasi gula garam itu bisa, garam khususnya, itu bisa mengontrol tekanan darah kita. Sudah makannya nasi ya, penuh, kemudian lauknya kerupuk, apalagi Bu, minumnya nasgedel, memang nikmat sesaat Bu. Tapi sebetulnya itu tindakan yang tidak sehat. Sehingga kalau seumur-umur saya, umur 60 ke atas, itu harus mulai dibatasi Bapak Ibu. Ya, batasi. Nasinya sebagian, yang banyak itu sayur dan buah. Nah, di banyak tempat saya itu kadang-kadang bingung Bapak Ibu. Jadi salah kita. Nanti saya akan coba juga Ibu mengunyah. Ternyata mengunyah itu ada ilmunya Bapak Ibu. Tidak sekedar mengunyah. Ya. Hampir di banyak tempat, apakah itu di restoran, di kafe, pada saat pengantinan. Mengapa setelah makan kemudian kita ambil buah? Itu tindakan yang kurang tepat. Mestinya Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu dahar, makannya buah. Dibalik ya. Hampir semuanya itu. Jadi memang itu sudah salah kaprah. Makan buah, baru nanti makan yang Ibu
paksakan secukupnya. Halal dan thayyib. Mengunyahnya Bapak Ibu, kalau kita waktu SMP itu kan 32 kali. Ada teman saya, Dr. Gigi Muhammad Syafaat, itu membuat buku, nanti bisa tak kirim ke Pak Leli ya. The Power of Mengunyah. Aneh ya Bu, The Power of Mengunyah. Dan saya buktikan. Jadi pada saat kita mengunyah, Bapak Ibu, misal cuplik dulu, nanti kanan di belakang, itu karena kita, jadi pada proses mengunyah, itu sebetulnya harus kita libatkan otak kita. Karena kita sudah terbiasa mengunyah tidak benar, ya, belum lumat sudah ditelan. Betul, Bu Pak? Ya. Jadi kalau zaman pelajaran SMP itu 32 kali, Bu, Bapak. Enggak. Secoba saya juga belajar, Bu. Sampai berapa, Bu? 100 kali. Kapan selesainya makan Pak Dokter? Untuk sehat enggak masalah. Sambil kita mengunyah, sambil kita bayangkan padinya siapa yang nanam. Ya. Kemudian jualnya kemana? Menggilingnya siapa? Segala macam sampai kemudian sampai di mulut kita. Itu ternyata Bapak Ibu, pintu masuk untuk bersyukur itu enggak habis-habisnya. Pada saat kita mengunyah dengan benar, Bapak, itu berapa puluh otot yang terlibat. Semakin banyak kita mengunyah, Bapak Ibu, air liur banyak disentorkan, banyak dikeluarkan, enzim-enzim pencernakannya banyak dikeluarkan. Sehingga setelah lumat, Bapak Ibu, lambung itu kerjanya ya santai, usus diterima langsung diserap. Buktinya apa, Bapak Ibu? Saya itu insya Allah nggak gemuk-gemuk amat ya, Bu. Tapi indeks massa tubuh saya sudah yang di atas, Bu. Bapak Ibu, Mas Lei, dicek. Indeks massa tubuh itu bisa kita ukur. Nanti bisa dulu ya, Bu. Berat badan dalam kilo dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Waktu itu saya ukur sudah hampir 26, Pak. Angkanya berkisar antara 19, 25, 96. Saya terapkan Bapak Ibu, porsi sudah mulai dikurangi, mengunyahnya diperbaiki. Dan tak kalah penting, Bu, Bapak Ibu coba ukur lingkar perut kita. Laki-laki lingkar perutnya maksimal 90. Mas Leli kira-kira lebih 100 itu. Ibu-ibu 80. Bapak Ibu, belum 2 bulan saya praktikkan ini. Berat badan saya turun kira-kira 1,5 kilo. Lingkar perut saya turun dari 90 menjadi 85, 86. Hanya mengunyah. Nggak usah pakai macam-macam, Bu. Ini saya kirim, Mas. Oh, gitu tuh Pak Dokter. Iya. Kita belum terlambat Bapak Ibu ya. Syukur nanti kalau ilmu ini kita sampaikan kepada anak-anak kita, pada cucu kita. Latih cara mengunyah yang benar. The power of mengunyah. Jadi, itu semua Bapak. Itu Quran semua. Oke. B-nya sampun ya Bu. Yang kedua, atur pola makan sehat. Sudah saya coplek. Konsumsi makan gizi seimbang dengan cara mengunyah yang benar, perbanyak sayur dan buah, ya, istirahat cukup. Nah, aktivitas dan gerak itu tadi Bapak bisa singgung di muka, adanya keseimbangan antara hormon melatonin dan hormon kortisol. Ini harus kita jaga betul. Pada saatnya tidur, ya. Pada saatnya bangun, sholat malam. Jangan bangun jam 2, tapi melihat World Cup. Yang menang mana, Mas? Saya nggak tahu ya, Mas. Ya, ya sekali-kali nggak apa-apa, Bapak Ibu. Ya. Kalau Rasulullah itu menganjurkan kita tidurnya lebih awal ya, jam 8, jam 9 berlambat. Kemudian nanti bangunnya jam 2, jam 3, sujud kepada Allah.
Dan ternyata agar kita sehat, Ibu Bapak, usahakan tidak makan paling 2 jam. Jangan sampai jam 9 tidur, jam 8 baru makan kenyang. Itu jadi timbunan triglycerid, Bapak Ibu. Ya. Maka ya harus kita atur. Puasalah, maka makan sehat. Betul, Ibu. Kalau kita makan tidak dalam waktu puasa, Bapak Ibu, makan jam 7. Ya. Karena makan itu pada saat kita makan 4 jam baru sampai di lambung. 4 jam lagi sampai di usus diserap. Kita makan jam 7, harusnya kan jam berapa jam? Jam 8, jam 3 baru makan. Apa yang terjadi? Sebelum jam 3 sudah makan. Terus begitu. Kesimpulannya Bapak Ibu, pada saat kita puasa, jam 4 makan misalkan ya, nanti makan lagi jam 6 sore. Kenapa sih puasa itu menyehatkan? Ya benar, kenapa? Waktu istirahat usus itu lebih panjang, Ibu. Jadi perintah Allah, 1 bulan puasa penuh itu bagian dari kesyukuran kita. Bagian dari Allah minta kepada umatnya untuk apa? Istirahatkan ususmu. Kan gitu kira-kira. Pesan yang bisa kita terima. Tidak setiap hari selama setahun makan terus. Maka kalau usus itu bisa protes, dia protes, Bu. Wah, jangan. Luar biasa, bos ini. Setiap hari aku disuruh giling makanan. Ya, istirahat, Bu, lebih banyak. Kira 4-6 jam. Pada saat sistem pencernaan usus dan kawan-kawannya itu istirahat, dia akan memperbaiki diri. Ya. Selnya diperbarui. Rejuvenasi. Bukankah kalau Ibu tindak ke kantor bank, ke sekolah, ke kantor pos, mohon maaf, jam 12 sampai jam 1 istirahat. Artinya apa, Bapak? Istirahat itu untuk memulihkan agar bisa kerja lebih baik lagi. Sama, Bu. Ya. Maka kalau Bapak Ibu sudah menjadi jamaah pengajian Ambon Pade, ya mari kita coba. Puasa Ramadan itu pasti wajib ya. Puasa Senin Kemis, silakan. Ayamal bid tengah bulan di bulan Hijriah atau puasa Daud, itu menyehatkan kita. Ya. Karena di muka tadi disampaikan bahwa konsep kesehatan di Islam itu tawazunitas, keseimbangan, maka ya orang yang puasa itu insya Allah nggak gemuk. Kenapa? Orang gemuk itu, maaf ya Pak Lili ya, orang gemuk itu apa, Bu? Antara yang masuk, yang dikeluarkan nggak seimbang. Betul enggak? Iya. Lah kalau yang masuk dan keluarnya seimbang, nggak mungkin ditimbun. Jadi apa? Melar begitu Bapak Ibu. Sehingga saya kenapa tetap kurus? Enggak masalah, sehat tapi Bu. Indeks massa tubuhnya normal, ya kadar gula darah normal. Kalau triglycerid itu memang umur tua itu memang harus dikontrol betul. Kenapa? Puasa, makannya diatur dan sebagainya. Sehingga mari, kalau saya lihat ibu-ibu jarang yang melar ya, alhamdulillah. Kalau melar ayo kita coba, Bu. Tidak apa-apa, Bu. Ya, yang penting sehat ya. Kita coba puasa, ya, mengunyah tadi, maka insya Allah tubuh kita menjadi sehat. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu hindari makanan berkolesterol tinggi, ya, gorengan. Sampai masih senang datang di McD enggak? KFC. Sudah McD, KFC apalagi itu. Ya, Ibu Bapak kenapa simbah-simbah kita dulu itu sehat?
Makannya nggak pernah makan KFC, nggak pernah makan McD. Tahu, tempe, pecel, itu maka kita kembali ke back to basic. Saya ubah, Bu. Makannya sekarang pecel, Bu. Jadi kalau rumah sakit saya minta pecel tanpa nasi. Itu makan yang sehat, cuman nggak populer rupanya. Pilih makanan yang rendah lemak dan tinggi serat ya. Kalau jadi protein barangkali ikan ya, silakan. Kalau binatang yang berkaki 2 atau berkaki 4 itu yang kalau bisa yang daging putih Bapak Ibu. Ya. Dan itu bagian dari usaha kita untuk menjaga kesehatan jantung kita. Ya. Karena Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kadar gula kolesterol yang tinggi, trigliserida yang tinggi, apalagi dengan diabetes, Bu, itu akan mudah terjadi plak. Ibu Bapak yang saya muliakan, penyakit gula itu pintu masuk dari segala macam penyakit. Banyak penyakit. Orang dengan lingkar perut yang di atas normal itu bagian dari sindroma metabolik. Jadi gejala-gejala yang nanti hubungannya dengan metabolisme. Lemak, gula, dan sebagainya. Ya. Maka kenapa salah satu ukuran sehat itu harus diukur berapa lingkar perut yang kita punya. Kalau laki-laki 90 maksimal, kalau ibu-ibu 80. Coba hitung. Tapi jangan sekarang ya, Mas Edi. Di rumah nanti kontrol. Aku 100. Ayo, bisa Bapak Ibu. Belum terlambat ya. Kemudian Bapak Ibu hanya aktif dalam kegiatan masyarakat. Termasuk Ibu Bapak hadir di pengajian ini. Apalagi setiap minggu. Ya. Ini bagian dari menjaga kesehatan tubuh kita. Kegiatan sosial kita aktif, kegiatan keagamaan kita aktif. Dan ini dalam rangka menjalin silaturahmi di antara kita. Ya. Saling menyapa, senyum. Ibu Bapak sekalian, jadi ini pernah diteliti berkaitan dengan bahagia. Di sebuah sekolah kedokteran ternama di Amerika itu diteliti. Anak, ada 2 kelompok anak ya, diberikan uang saku oleh orang tuanya. Setelah diberikan uang saku, itu dicek gelombang otaknya seperti gelombang otak orang yang sedang bahagia. Tidak sampai di situ Bapak Ibu. Kelompok yang sebelah A ini, setelah diberikan uang saku oleh orang tuanya, hanya untuk dirinya, beli sepatu, beli tas, beli pakaian. Sementara yang sebelah sini, kelompok B, itu uang saku yang diberikan kepada anak oleh orang tuanya, itu untuk orang lain, ya, diberikan ke temannya yang duafa, ke panti jompo, dan sebagainya. Ternyata dicek gelombang otaknya. Anak yang diberikan uang saku oleh orang tuanya, dan untuk dirinya sendiri, itu ternyata gelombang otaknya biasa. Nah, anak yang diberikan uang saku oleh orang tuanya, diberikan kepada yang lain, membantu yang lain, panti jompo, teman yang nggak mampu, dan sebagainya. Itu gelombang otaknya seperti gelombang otak orang yang sedang berbahagia. Pesan dari penelitian ini apa, Bu? Kira-kira, kalau kita ingin membahagiakan diri kita, bahagiakan orang lain. Walaupun itu sekedar senyuman. Biasa Rasulullah. Ya, apapun. Walaupun sekedar senyum, itu kan bagian dari membahagiakan. Masa dia ada senyum langsung melengos? Kan sakit yang dia gitu. Maka insya Allah dari sekian Bapak Ibu yang hadir, semuanya senyum, nggak ada yang merenggut, nggak ada yang gitu. Ya kenapa kata teman, ya alhamdulillah, gimana kabar sehat? Wah itu bagian dari apa Bu? Jadi Allah itu menganugerahkan kepada otak kita ada yang namanya hormon-hormon kebahagiaan itu Bapak. Kalau Ibu di apotek, di rumah sakit ada morfin.
Ternyata tubuh kita dibekali oleh Allah morfin di dalam tubuh, endorfin. Jadi kalau itu dikeluarkan itu rasanya ya tadi ya, mengaktifasi endorfin agar keluar dari otak kita itu dengan apa? Dengan membahagiakan orang lain. Pada saat kita berbuat baik kepada orang lain, pada dasarnya adalah kita berbuat pada diri kita. Al-Quran itu. Coba baca. Di ayat berapa? Ya. Nah, kalau ibu mulai aktif di kampung, aktif di pengajian, maka insya Allah aktivitas itu akan membuat kita semakin bahagia. Ibu bapak ingin bahagia enggak? Pasti. Hadirlah istiqomah minimal seminggu sekali di pengajian Bon Pagi. Calonnya Prof. Samsul. Ini bagian dari apa? Membahagiakan diri kita, Bu. Ya. Nah, tadi ibu gerak badan, silakan Bu. Ya, ibu bapak, Allah itu menganugerahkan kepada kita tidak usah beli, tidak usah inden, tidak usah datang ke leasing untuk dapat kendaraan. Kita kan punya kendaraan. Cuman kendaraan itu kadang-kadang kita sadari apa itu? Kaki. Ya, kaki itu kendaraan kita, sarana untuk menyehatkan kita. Kalau di dada kita, di jantung ibu bapak, kaki kita itu jantung kedua. Intinya apa bapak ibu? Kalau bapak ibu menggunakan aktivitas kaki kita, ya, maka itu bagian dari mengaktifkan jantung. Silakan apa saja. Senam apa saja, banyak model senam sekarang. Ya. Nah, pada saat kita tidur, tentu bisa kita awali dengan sholat dulu, silakan. Kemudian kita berdoa. Nah, ibu bapak sekalian, pada saat kita bangun ya, tidak usah langsung menyat gitu ya. Melek dulu sebentar, berdoa, bersyukur kepada Allah masih dihidupkan, tadi mati, dalam tanda kutip, sekarang hidup. Kemudian duduk di tempat tidur sebentar. Kemudian ibu bapak jungkitkan kaki kita. Ya, itu. Saya aktif ini Bu, setiap pagi saya begini. Nah, baru kita ke kamar mandi untuk wudhu dan sebagainya. Silakan. Kenapa Ibu aktivitas kita harus dijaga? Bapak Ibu, kita itu punya jantung. Sekali lagi itu nikmat Allah berikan beda. Jantung itu isinya darah. Nah, jantung itu Bapak Ibu fungsinya semacam pompa. Pada saat jantung itu berdegup yang lebih dari biasanya, ya makanya tadi saya sampaikan, Ibu coba cek sebelum aktivitas denyut jantungnya berapa. Pada saat kita aktivitas, denyut jantungnya itu harus lebih agar efisien, harus tambah. Ya. Tapi maksimalnya tidak boleh lebih dari 220 dikurangi umur kita. Jadi kalau umur kita 60, maka denyut jantung itu tidak boleh lebih dari 160 kali per menit. Kan bahaya, Bu. Nanti kalau begini sama dengan di jantung. Bahaya. Nah, berapa Pak Dokter kira-kira? Ya 3/4 dari maksimal. Jadi kalau 160 ya kira-kira 120, 130. Kalau dari awal 80. Kalau Ibu punya denyut jantung, Bapak denyut jantung dalam 1 menit pada saat tidak aktivitas itu 80, kalau aktivitas kita hanya naik 90, itu enggak efektif. Tidak mampu mengalirkan sejumlah darah ke seluruh tubuh. Ya. Kenapa? Karena darah yang dipompa oleh jantung itu darah membawa oksigen, Bapak Ibu. Ya. Sementara oksigen ini kita perlukan. Dengan izin Allah, maka oksigen yang kita hirup, ini kalau dipersentasi kira-kira 20%. Jadi Allah itu sangat mudah kun fayakun untuk
mematikan orang seluruh bumi ini. Dengan apa? Perintahkan, oksigen di bumi 5%, kun fayakun, habis kita. Tidak akan hidup. Ya. Maka bersyukurlah Bapak Ibu pada saat kita hidup, ya Allah. Jadi setiap hembusan napas kita lanungkan kesyukuran kita kepada Allah. Ibu mau contoh. Ya, jadi kalau tangan kita gini Bu ya. Putok, ikat keras. Kira-kira di sini apa rasanya? Kesemutan. Iya, kesemutan. Kesemutan itu pertanda bahwa daerah yang kesemutan itu kekurangan oksigen. Kalau ini kita ikat lagi sampai kencang 24 jam, kira-kira ini apa? Kan hitam, mati. Itu pertanda bahwa oksigen itu diperlukan untuk sebuah proses kehidupan. Maka di dalam rangka memberikan pasokan oksigen dari ujung otak sampai ujung kaki, lakukan itu aktivitas, apapun pun. Ya, kalau Bapak Ibu tindak masjid subuh, udah kalau bisa muter gitu. Kalau dihitung-hitung itu setengah jam, saya pernah hitung itu 3.000 langkah. Ini nanti ke kantor untuk mana saja sudah tambah minimal ya dalam sehari itu 5.000 langkah. Tapi kalau Bapak Ibu yang sudah pensiun ingin bisa 6.000 langkah, itu seorang profesor Jepang sampaikan 30 menit Bapak Ibu. Satu jalan 1 menit cepat, terus lambat, cepat, lambat, cepat, lambat. Itu sudah sama dengan hampir 6.000 langkah itu 30 menit. Bahkan 10.000. Apalagi Bapak Ibu yang punya keluhan di kaki, di dengkul. Ya. Dan kalau misalkan Bapak Ibu ada keluhan di kaki dengkul tidak sanggup jalan kaki, Ibu cukup duduk begini, kemudian aktivitas. Ya. Maka kalau Bapak Ibu di kantor, yang sama si kerja di kantor, jangan sampai duduk dari jam 7 pagi sampai jam 12. Setiap jam itu harus berdiri untuk peregangan ya. Minimal kakinya begini. Di pesawat, misalkan Ibu tidak haji itu atau umroh, itu kan hampir 10 jam itu. Ya, sampai 1 jam. Atau kalau tidak, kakinya dijungkat-jungkitkan. Itu bagian dari memperbaiki sirkulasi darah di dalam tubuh kita. Untuk apa? Untuk memasok oksigen ke seluruh anggota badan tubuh kita. Ya. Aktivitas ringan, saya kira kalau Bapak Ibu sudah aktif ya, apalagi Ibu, Bapak, khususnya kalau yang sudah pensiun itu 5 waktu tidak masjid. Itu sudah bagian dari aktivitas kita, menjaga kebugaran kita agar supaya oksigen sampai kemana-mana. Jalan kaki, stretching tadi ya, senam ringan silakan. Ya. Maka insya Allah, kalau tubuh kita sehat Bapak Ibu, pikiran kita juga akan segar. Gitu. Pasti itu. Ya. Karena dengan gerak tubuh, secara teratur akan membantu kebugaran dan kesehatan tubuh kita. Ya. Ingat Allah Bapak Ibu, ingat ya. Silakan Bapak zikir ya. Karena begini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang dimuliakan Allah. Islam itu luar biasa, Bu. Luar biasa. Kenapa sesuai begitu Bapak Ibu? Sebelum saya masuk di ini, Bu. Keluarga saya itu Bapak Ibu sekalian di sebelah sana. Ya. Saya dulu penganut Kristen yang ya agak cukup taat ya, keluarga saya. Bahkan ibu bapak saya itu di kampung saya itu tahun 70-an mendirikan gereja. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah saya doakan terus Ibu Yosua 71 tahun itu akhirnya bersyahadat. Jadi saya punya kesimpulan Bapak Ibu. Ya. Mas siapa namanya? Kalau jadi orang Islam itu tidak baik, rugi dunia akhirat. Saya ulangi lagi ya Bapak Ibu. Kalau menjadi orang Islam dan tidak menjalankan syariat, perintah-perintahnya, menjauhi larangan, rugi dunia akhirat.
Karena apa saja ada, Bu, untuk menjadi baik itu. Ya, dari mau tidur kalau bisa wudhu, sholat, berdoa, gitu. Bahkan posisinya saja diatur oleh Rasulullah. Begitu bangun berdoa, ya. Kemudian sholat malam. Terus jadi aktivitas selama 24 jam itu syarat dengan ibadah. Baik matoh maupun kurang matoh. Ya kurang apa? Bahkan masuk di kamar mandi aja doanya. Keluar dari kamar mandi ada doa. Pakai pakaian ada doanya. Berkaca ada doanya. Luar biasa, Bu. Segala macam untuk baik itu ada, Bu. Lain dengan zaman saya dulu masih di sana, masih jahiliyah itu. Ya, hanya seminggu sekali. Mohon maaf, Pak, ya. Dan sebagainya. Maka ingat kepada Allah kapanpun, dimanapun, dalam rangka yang terkait tadi. Untuk apa? Ya, yang hadir di pengajian Embun pagi ini, tadi sudah sampaikan, insya Allah tujuan akhirnya itu apa, Pak, Bu? Akhir hayat kita. Husnul khotimah. Jadi kalau Bapak Ibu hadir di pengajian Sabtu pagi, di Embun pagi, Ahad pagi, di Embun pagi, insya Allah, kalau hari ini kita ketemu, Bu, ya, insya Allah, kelak di sana, Ibu, kita ketemu lagi. Amin. Allahumma amin. Gitu, Bu. Kan gitu. Iya kan? Akhir hidup kita itu kan kalau bisa husnul khotimah. Apa artinya kita punya harta yang berlimpah, jabatan yang tinggi, yang berderet-deret, tapi akhirnya su'ul khotimah. Ya. Saya kok begitu yakin Bapak Ibu yang hadir ini dalam rangka mencapai, menggapai, mohon kepada Allah, moga-moga nanti akhir hayat kita itu husnul khotimah. Kita itu hidup 60, 70, 80 tahun Bapak Ibu. Kalau di hitungan Allah, di Al-Hajj 47 Bapak Ibu, satu hari hitungan Allah itu sampai 1000 tahun. Coba bayangkan, Bu. Jadi saya hidup kira-kira 67 tahun itu kalau hitungan Allah nggak sampai 2 jam, Bu. Coba bayangkan. Artinya apa? Waktu kita itu sebentar, sangat sebentar. Sementara di sana nggak ada habisnya. Kenapa waktu yang sebentar ini kita tidak gunakan sebaik-baiknya untuk menabung kebaikan. Ya. Usahakan setiap langkah kita, setiap pandangan kita, setiap pendengaran kita, setiap ucapan kita, itu yang baik. Karena titik-titik kebaikan itu, apapun itu, konon kabarnya titik-titik itu kalau berjuta-juta titik, bermiliar-miliar titik itu jadi garis. Bapak Ibu hadir di tempat ini kan niatnya membuat sebuah titik kebaikan. Habis itu kemana lagi? Titik. Jadi setiap hari itu Bapak itu membuat titik-titik kebaikan. Maka dengan begitu, dengan izin Allah, ya, moga-moga kita dimasukkan di surganya Allah dengan akhir yang husnul khotimah. Saya kira cukup Bapak Ibu. Tentu saya mohon maaf kalau kurang berkenan, ya. Itulah mampu saya seperti itu karena bukan Ustadz Pak Lali Pak Sis, bukan Ustadz, nggih. Jadi saya hanya seorang marbot. Jadi ya endeng-endengan saja Bapak Ibu, ya. Tapi Bapak Ibu, mari pengajian Embun pagi ini terus kita semarakkan. Tadi Prof. Samsul ngendika, ternyata Embun pagi itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini kan bagian dari Prof. Samsul membuat titik-titik kebaikan, ya, berjuta-juta titik, bermiliar-miliar titik kebaikan, dan insya Allah itu akan diganjar Allah di sana. Begitu aja Prof. Samsul, insya Allah. Saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.